sini saya akan menjelaskan tentang sindak lili. Sindak lili ini yaitu kelainan jari berupa pelekatan 2 jari atau lebih sehingga telapak tangan menjadi berbentuk seperti kaki bebek atau angsa. Nah, penyebab dari sindak lili ini yaitu dalam keadaan normal ada sejumlah gen yang membawa perintah kepada deretan sel di antara 2 jari untuk mati, sehingga 2 jari tersebut menjadi pisah sempurna. Pada kelainan ini, gen tersebut mengalami gangguan. Akibatnya, jari-jari tetap menyatu dan tidak terpisah menjadi 5 jari. Lalu penyebab langsung sindak lili ini sering kali sukar diketahui. Pertumbuhan embrional dan fetal dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik, faktor lingkungan, atau kedua faktor secara bersamaan. Kebanyakan dari akibat genetika atau keadaan di dalam rahim yang menyebabkan posisi janin tidak normal, cairan amnion pecah, atau obat-obatan tertentu yang dikonsumsi ibu saat masa kehamilan. Adapun tanda-tanda dan gejalanya yaitu dengan kelainan genetik pada ayah atau ibu kemungkinan besar akan mempengaruhi atas sindak lili pada anaknya. Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, maka telah dapat diperiksa kemungkinan adanya kelainan kromosom selama kehidupan fetal serta telah dapat dipertimbangkan tindakan-tindakan selanjutnya. Pencegahan apabila penyakitnya akibat kelainan genetik, maka tidak dapat dilakukan pencegahan. Lalu untuk pengobatan yaitu penanganan sindak lili ini dapat berupa tindakan bedah kelainan kongenital bersifat medik dan kelainan kongenital yang memerlukan koreksi kosmetik. Cara mengatasinya dengan melakukan operasi pemisahan dari jari-jari yang saling lekat atau menyatu dengan cara operasi pemisahan jari setelah anak berusia umur 12 tahun. Saya Ainul Fajar akan menjelaskan kelainan pada embrio berupa atresia ani. Atresia ani atau imperforate anus merupakan kelainan bawaan pada sistem pencernaan sehingga menyebabkan tidak sempurnanya pembentukan saluran dari rektum sampai ke anus. Penyebab dari kelainan ini belum diketahui secara pasti, tetapi kelainan ini merupakan cacat genetik yang terjadi sejak dalam kandungan, lebih tepatnya pada saat usia janin 5-7 minggu dalam kandungan. Atresia ani ini bisa dialami oleh 1 dari 5.000 kasus kelahiran dan cenderung dialami oleh bayi laki-laki dibanding dengan bayi perempuan. Tanda dan gejalanya yang bisa diperlihatkan oleh seorang penderita atresi anus adalah pada saat setelah kelahiran dia tidak memiliki lubang anus, atau jikapun dia memiliki tetapi berada di tempat yang salah. Kemudian tidak buang air besar dalam jangka waktu 24 hingga 48 jam. Atau jika dia mengalami buang air besar tetapi keluar dari lubang yang salah, kemudian juga dia mengalami distensi abdomen atau perutnya membuncit dan kembung begitu. Kemudian tanda atau gejala yang dapat dideteksi sebelum kelahiran adalah dapat dilakukan menggunakan tes MRI atau USG tulang belakang dan menggunakan sinar X. Untuk pencegahan, beberapa kasus kelainan ini tidak dapat dicegah, akan tetapi beberapa usaha dapat dilakukan mungkin untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi. Di antaranya adalah dengan menghindari konsumsi rokok ataupun asap rokok, menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan yang terlarang. Kemudian dapat diterapkan gaya hidup sehat dan konsumsi makanan yang bergizi.
Selanjutnya untuk pengobatan, jika terjadi distensi pada abdomen, maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan pengembalian dari sistem pernafasan dan jantungnya agar kembali normal dengan menggunakan pemberian antibiotik tertentu. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan prosedur lebih lanjut yakni operasi kolostomi atau operasi korektif, anaplasti perineum atau operasi pull-through. Nama saya Alif Aditya Hilma Kusuma. Saya ingin menjelaskan kelainan anencefali. Anencefali ini merupakan kondisi cacat lahir yang serius yang menyebabkan bayi terlahir tanpa sebagian otak dan tengkoraknya. Anencefali adalah cacat lahir yang terjadi saat tabung saraf tidak menutup dengan sempurna selama beberapa minggu pertama perkembangan janin dalam kandungan. Tabung saraf sendiri merupakan lapisan sel yang nantinya akan berkembang menjadi otak, tengkorak, sumsum tulang belakang bayi, dan jaringan yang menyertainya. Tabung saraf ini biasanya terbentuk pada awal kehamilan dan menutup pada hari ke-28 setelah pembuahan. Penutupan tabung saraf yang tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan otak dan sumsum tulang belakang bayi yang sedang berkembang jadi terpapar oleh cairan ketuban yang mengelilingi di dalam rahim tubuh manusia. Paparan cair ketuban ini kemudian menyebabkan jaringan sistem saraf terurai dan hancur. Tanda dan gejala anencefali ini yang paling terlihat jelas yaitu hilangnya bagian tengkorak bayi yang seharusnya ada menjadi bagian dari tulang belakang di kepala. Selain itu juga tulang yang ada di bagian samping atau depan tengkorak juga bisa hilang maupun terbentuk tetapi dengan kondisi yang kurang baik. Bahkan otak bayi biasanya juga tidak terbentuk dengan jelas. Padahal tanpa adanya otak kecil yang berfungsi dengan baik ini, kemungkinan bayi tidak akan mampu bertahan hidup. Sampai saat ini belum ditemukan obat atau pengobatan untuk bayi yang terpapar penyakit atau kelainan anencefali ini. Cara pencegahan anencefali dengan cara mendapatkan cukup asam folat sebelum dan selama awal kehamilan. Asam folat ini dapat membantu mencegah cacat tabung saraf seperti anencefali. Perempuan usia subur dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat setiap hari baik melalui asupan makanan maupun suplemen. Pemenuhan asam folat juga penting bahkan ketika kita berniat untuk hamil. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga karena cacat tabung saraf terbentuk sangat dini di usia kehamilan. Bahkan sering terjadi sebelum wanita menyadari bahwa mereka sedang hamil. Wanita yang pernah mengalami kehamilan sebelumnya yang terpengaruh cacat tabung saraf disarankan untuk mengonsumsi asam folat yang dimulai 30 hari sebelum pembuahan. Saya Revi Kirana akan menjelaskan sedikit mengenai encephalocele. Encephalocele ini merupakan kondisi cacat lahir yang menimbulkan adanya tonjolan atau bulatan kecil menyerupai kantung yang keluar melalui lubang tengkorak bayi. Penyebab encephalocele adalah adanya bagian dari selaput yang menutup otak dan sumsum tulang belakang dan cairan cerebrospinal yang keluar melalui lubang tengkorak. Normalnya, otak dan sumsum tulang belakang bayi berkembang pada struktur bernama tabung saraf. Ketika tabung saraf bayi tidak menutup dengan sempurna selama kehamilan, akan ada bagian otak yang menempel di luar tabung saraf. Tabung saraf ini merupakan lapisan sel yang nantinya akan berkembang menjadi otak, tengkorak, sumsum tulang belakang bayi, dan jaringan lainnya yang menyertai. Tabung saraf biasanya terbentuk pada awal kehamilan dan menutup pada hari ke-28 setelah pembuahan. Encephalocele adalah kondisi yang biasanya terjadi di masa awal kehamilan. Encephalocele adalah kondisi cacat lahir bawaan pada bayi yang terbilang jarang terjadi. Kelainan saat bayi lahir ini umumnya dialami ras Afrika dan ras Afrika Amerika atau orang berkulit hitam. Tanda dan gejala dari encephalocele ini, bayi akan mengalami kelainan sistem syaraf atau masalah neurologis, mengalami penumpukan cairan cerebrospinal di otak,
kelumpuhan anggota gerak, ukuran lingkar kepala kecil yang tidak normal, gerakan otot yang tidak terkoordinasi, keterlambatan dalam perkembangan, gangguan penglihatan, masalah atau kesulitan bernapas bila ensefalokel ada di bagian hidung, kesulitan saat menelan, rasa sakit di sekitar jendolan ensefalokel, kejang, bayi mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental. Pencegahannya dapat dilakukan dengan asupan makanan yang bergizi pada ibu hamil atau calon ibu hamil, serta menambahkan konsumsi asam folat. Selain itu, usahakan untuk selalu menjaga kebersihan untuk mencegah adanya infeksi. Pengobatannya sampai saat ini belum ditemukan obat atau pengobatan untuk bayi ensefalokel. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada sindrom Touch. Yang mana sindrom Touch ini merupakan beberapa jenis infeksi yang bisa dialami oleh wanita yang akan ataupun sedang hamil. Kemudian dampak klinis dari sindrom Touch ini berupa measles, kemudian ada varicella, HIV virus, mumps, thalassemia, polio, dan vaksinasi B. Kemudian penyebabnya adalah toxoplasma atau toxoplasma gondii akibat konsumsi daging terkontaminasi atau kurang matang. Kemudian ada HIV. Apabila ibunya menderita HIV, maka akan tertular pada janin yang dikandungnya. Kemudian ada CMV, yang mana CMV ini adalah cytomegalovirus, salah satu virus herpes. Dan ada herpes simplex tipe 2 yang juga dapat ditularkan ibu pada janinnya saat hamil maupun persalinan. Kemudian sindrom Touch ini adalah dikenal karena menyebabkan kelainan beserta keluhan yang dapat dirasakan oleh berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ibu hamil yang terinfeksi pun dapat menyebabkan kelainan pada bayinya berupa cacat fisik dan mental yang beragam serta keguguran. Kemudian infeksi Touch ini dapat menyebabkan 5-10% keguguran dan kelainan kongenital pada janin. Kemudian bisa kita ketahui tanda dan gejalanya, yaitu apabila pada wanita hamil ini seringkali tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik, tapi dapat memberikan dampak serius bagi janin yang dikandungnya. Kemudian pencegahan ini dapat dilakukan dengan merawat ibu hamil yang terinfeksi sehingga mencegah infeksi yang mempengaruhi janin. Kemudian pengobatan ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat diberikan inhibitor agar virus tidak berkembang dan meminimalisir efek pada janin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.